Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di pembelajaran TIK ya, bimbingan TIK. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan ya bagaimana menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel. Anak-anak mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang sudah paham apa itu data dalam bentuk tabel ya. Bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara menyajikan data dalam sebuah tabel. Maka pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan hal tersebut. Bagaimana sih menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, kita langsung saja ya. Mudah-mudahan pada video kali ini bisa dipahami ya. Langsung saja anak-anak sekalian, seperti biasa kita buka browsernya ya. Kita buka browsernya. Oke. Nah, di bagian browser kita tinggal buka Google Dokumen ya. Oke. Di bagian Google Dokumen kita klik yang bagian plus biasa untuk membuat dokumen baru. Nah, pada data ini kita akan menyajikan sebuah data ya, menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel. Yang pertama kita buat judul datanya terlebih dahulu. Kita akan menyajikan data tentang yang ada di lingkungan kita. Misalkan kita akan menyajikan data dalam bentuk penjualan ya, penjualan yang ada di warung-warung tetangga kita ya, atau warung sembako ya, yang ada yang biasa kita belanja, atau kita ya pakai yang warung anak kecil ya. Kita kasih judul. Untuk membuat judul kita klik rata tengah, misalkan data barang ya. Barang warung untung terus. Oke, garis baru. Nah, untuk menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel, maka perlu kita pahami dulu apa itu tabel. Nah, tabel itu adalah kumpulan atau bertemunya garis vertikal dan garis horizontal ya, sehingga menjadi sebuah sel atau sering kita kenalnya dengan kotak ya. Kumpulan dari beberapa kotak itu kita sebutnya adalah rank ya, atau nanti jadi sebuah tabel. Contohnya begini nih, misalkan begini. Nah, ini yang vertikal kolom, ini namanya kolom, ini kolom nih. Jadi di tabel ini ada dua kolom, barisnya ada dua nih. Ini baris satu, ini baris kedua. Jadi kalian sudah bisa membedakan kan mana itu kolom dan mana baris. Maka perlu diingat, Bapak ulangi sekali lagi, ini kolom. Jadi ada dua kolom, kolom satu, kolom dua. Yang ini adalah baris satu dan baris kedua. Itu tabel ya. Baik, untuk menyajikan data barang di warung untung terus, maka kita akan membuat tabel dengan memerlukan kolom nomor, kolom nama barang, kolom jumlah barangnya, kolom harga satuan, sama total atau jumlah uangnya ya, atau total harganya. Maka dari itu berarti kita butuh 5 nomor. Ada untuk nomor, kolom nama barang, kolom jumlah barang, kolom harga satuan, dan total harga. Berarti kita butuh 5 kolom. Jadi caranya adalah klik menu insert, tabel. Berarti kita di 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, 5 kolom begini nih. Kalau barisnya data nanti tinggal gampang ya, tinggal dilanjutkan saja. Atau misalkan saya ulangi, insert, tabel, misalkan kita butuh kolomnya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5, barangnya misalkan ada 3 ya. Oke, nah ini kolomnya sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 kolom, cukup. Nanti jumlah barangnya akan mengikuti. Nah, ini tabelnya sudah jadi nih. Selanjutnya kita tinggal mengisi tabelnya, mengisi data di dalam tabel. Caranya adalah kita klik
di bagian selnya, misalkan di sini nomor. Untuk memindahkan kursor, caranya dengan tinggal diklik saja ya, atau tinggal diklik tanda panah yang ada di keyboard tuh. Misalkan di sini ada nama barang, sini ada jumlah barang, sini harga satuan, sini ada total harga. Oke. Nah, untuk melakukan pengisian itu sudah kita lakukan. Itu cara mengisi tabel. Untuk pindah ke bawah tinggal klik tanda panah ke bawah, atau tinggal diklik menggunakan mouse di tabel atau di sel mana yang akan kita isi ya. Selanjutnya adalah kita akan mengisi kita akan mengatur lebar kolom dan baris. Caranya adalah kita tinggal dekatkan ke bagian atas ini boleh. Nah, begitu. Atau dari bawah sini nih. Di kolomnya, di garisnya ya. Di garis vertikal. Gitu. Kita kecilkan kolom nomor, terus kolom jumlah. Oke. Apabila terlalu kecil, tinggal diklik geser ke kanan. Nah, ini geser ke kiri. Jadi kalau mau memperkecil gesernya ke kiri, kalau memperbesar gesernya ke kanan. Itu untuk mengatur lebar dan memperkecil kolom ya. Kalau mengatur lebar kecilnya baris, caranya adalah tinggal diklik di garis horizontal, klik gesernya ke bawah. Jadi geser ke bawah apabila kita akan melakukan melebarkan baris atau memperbesar ukuran baris. Kalau diklik ke atas nanti akan jadi kecil lagi. Contohnya gini. Oke, begitu ya. Itu untuk pengaturan lebar dan mengecilkan kolom dan baris. Selanjutnya untuk mengatur isi tabel, caranya sama seperti mengatur tulisan. Ini rata tengah biasa, kalau mau ditebalkan boleh. Ini yang text color itu untuk warna tulisannya atau warna teksnya. Kalau background color untuk mengatur warna warna selnya ya, atau warna tabelnya, warna kotak ini aja misalnya. Nah, itu selanjutnya kita tinggal mengisi ini, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nama barang misalkan gula, ini beras, namanya warna sembako misalkan minyak goreng. Oke. Ini jumlahnya kita tinggal tuliskan saja, misalkan ini 5 stoknya, ini 10, ini misalkan minyak gorengnya itu 15. Harga satuannya nanti tinggal mengikuti berapa harga satuannya. Misalkan ini harga satuannya gula itu 2.500, ini beras itu misalkan 250.000, minyak gorengnya 25.000 itu 23. Nah, ini total harganya tinggal nanti dikalikan saja. Ini tampilan data di dalam sebuah tabel ya. Sekali lagi, apabila untuk mengatur tulisannya tinggal dipilih di blok dulu, misalkan ini ukurannya diperbesar gitu. Itu untuk membuat tabel sudah, mengatur isi tabel juga sudah. Selanjutnya melebarkan dan mengecilkan kolom serta baris juga sudah. Selanjutnya bagaimana apabila kita akan melakukan penambahan kolom nih. Kolomnya misalkan sudah ada nih 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Ternyata ada kolom yang terlewat di antara harga satuan dan total harga. Misalkan kita harga jual, misalkan ini harga satuan, ini kita kasih kolom harga jual misalkan. Maka caranya itu apabila kita akan menambahkan kolom, yaitu tinggal diklik kanan, di sini boleh, di sini boleh. Klik kanan di sini, maka nanti akan muncul di sini pilihan ada insert column left. Itu artinya berarti nanti kita akan menambahkan kolom ke sebelah kiri. Kalau insert column right berarti kita akan menambahkan kolom sebelah kanan. Itu untuk menyisipkan kolom. Kalau menyisipkan baris berarti nanti kita
di mana kursor itu kita klik tadi. Kalau insert row above itu berarti kita akan menambahkan baris di atasnya. Kalau insert below itu akan menambahkan baris di bawahnya. Gitu ya. Nah, itu untuk menyisipkan baris. Jadi Bapak ulangi, kalau menyisipkan kolom ke sebelah kiri berarti insert kolom left. Kalau menyisipkan sebelah kanan berarti insert kolom right. Kalau menyisipkan baris di atasnya berarti insert row above. Kalau menyisipkan baris di bawahnya insert below. Itu untuk menyisipkan baris dan kolom. Dan apabila kita akan melakukan penghapusan ya, misalkan kita akan menghapus baris minyak goreng, maka caranya berarti delete row. Kalau kita akan menghapus kolom berarti delete kolom. Kalau kita akan menghapus tabel semuanya kita hapus berarti delete tabel ya. Misalkan kita akan menyisipkan baris di setelah minyak goreng berarti akan kita tambahkan insert, berarti insert row below. Oke, jadi begitu ya. Ini di kanan insert row below. Itu untuk menambahkan baris. Kalau menambahkan kolom tinggal klik kanan, misalkan di sini insert kolom right. Nah, nanti akan ada kolom baru di sini nih. Ini ada harga satuan, ada kolom baru. Jadi nombornya sebelah kanan. Saya ulangi, klik kanan. Kalau insert kolom right berarti nambahnya sebelah kanan, kosong. Kalau insert kolom left berarti nambahnya nanti sebelah kiri ya. Nah, itu untuk menyisipkan kolom, menyisipkan baris, menghapus kolom dan menghapus baris. Oke, anak-anak sekalian, itu materi kita kali ini menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Jadi nanti kalian tinggal dicoba, dipraktekkan seperti apa nanti kalian nanti ya, seperti apa nanti supaya tampilan tabelnya itu bisa lebih menarik ya, sehingga data yang disajikan dalam bentuk tabel itu bisa lebih informatif. Jadi para pembaca datanya itu lebih mudah membaca datanya tentang apa. Baik anak-anak sekalian, silakan nanti kalian boleh mencoba, silakan dicoba lagi, dilatih lagi bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, kalau di belakang Bapak ada tabel nih, tabel jumlah siswa selama dari tahun 2000 berapa ya? 2021 sampai 2025. Ini penyajian data dalam bentuk tabel. Bapak tunjukkan sebentar ya. Misalkan nah, ini data yang disajikan dalam bentuk tabel nih. Jadi ini kita buat menggunakan tabel. Jadi kalian bisa membuat banyak sekali data-data yang bisa disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pembaca itu menangkap dengan mudah informasi apa yang kita sajikan. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Demikian materi kali ini tentang membuat tabel ya, menyajikan data dalam bentuk tabel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Selamat mencoba, jangan bosan-bosan, ulangi terus sampai dengan kalian bisa. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.